Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa sehingga pada kesempatan hari ini kita disampaikan pada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Sholawat dan juga salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, para orang tua yang melihat channel YouTube sekolahan ini maupun kaum muslimin pada umumnya, alhamdulillah di hari ini kita memasuki satu Ramadan. Mari, mumpung ini momentumnya di awal Ramadan, kita niatkan diri kita dan juga keluarga kita untuk mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Jamaah yang kami hormati, puasa Ramadan sudah disyariatkan sebelum masa kita, atau di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi, bahwa kaum-kaum terdahulu juga disyariatkan adanya puasa, meskipun waktunya lain daripada yang disyariatkan pada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diseru untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman, atau kalau kita memang mengaku sebagai orang yang beriman, ayo kita berpuasa. Karena puasa adalah sebuah nikmat dari Allah, sebuah anugerah dari Allah, di mana setahun ada 12 bulan, kita diberi sebuah hadiah, sebuah nikmat yang namanya puasa di bulan Ramadan. Kita menjalani banyak sekali kehidupan kita yang mungkin ada yang kita harapkan, ada yang tidak kita harapkan. Maka di situ mungkin banyak dosa, banyak hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan. Maka menjadi salah satu makna dari puasa Ramadan adalah bagaimana kita bisa menjernihkan, bisa membersihkan diri dan juga jiwa kita dalam satu bulan ini. Yang berikutnya, Ramadan juga di situ ada banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan selain puasa. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan juga ada sholat-sholat yang kita laksanakan di malam hari. Maka Ramadan menuntut kita untuk bisa berdisiplin, menepati waktu. Maka makna yang berikutnya adalah bahwa Ramadan itu juga bermakna disiplin. Bagaimana kita bisa menepati waktu dengan mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah yang bermanfaat. Kalau di bulan-bulan berikutnya mungkin kita seringkali mengisi waktu kita dengan hal yang barangkali tidak bermanfaat. Maka di Ramadan kita upayakan setiap menitnya, setiap detiknya, setiap jamnya itu benar-benar diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Bahkan ada sebuah idiom atau sebuah peribahasa bahwa kalau di bulan Ramadan puasanya atau tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Itu bukan sebuah hadis tapi sebuah peribahasa atau sebuah idiom. Dimana kalau kita tidak bisa mengisi waktu di bulan Ramadan dengan kegiatan yang bermanfaat, itu lebih baik kita tidur. Biar apa? Biar tidak mengurangi puasa kita atau kualitas puasa kita dari kegiatan-kegiatan yang barangkali tidak ada manfaatnya atau mungkin kurang bermanfaat. Ramadan juga menuntut kita untuk punya kualitas fisik yang bagus. Karena Ramadan kita berpuasa 30 hari. Kita menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu butuh kekuatan yang sangat luar biasa. Maka makna yang ketiga adalah bagaimana sebagai muslim itu harus punya fisik yang bagus, harus kuat berpuasa dari pagi maupun sampai ke sore hari.
Nah, 3 hal itu yang menjadi makna Ramadan. Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa Ramadan ini adalah sebuah hadiah dari Allah untuk kita, agar kita bisa punya kesempatan membersihkan diri kita. Selama 1 tahun ini kita bersihkan, barangkali ada hal yang mungkin mengotori hati maupun pikiran kita maupun diri kita sendiri. Yang kedua tadi, bagaimana kita bisa berdisiplin, menempati waktu untuk melaksanakan berbagai macam ibadah. Termasuk di dalamnya adalah bahwa yang namanya puasa itu kan menahan diri dari yang membatalkan puasa, dari mulai pagi atau fajar sampai sore hari. Kita berdisiplin di situ. Kalau belum waktunya berbuka, kita juga nggak akan berbuka. Kalau sudah waktunya untuk kita mulai menahan diri dari makan minum maupun yang lainnya, kita juga disiplin menepati yang sudah ditentukan. Yang ketiga, bahwa kita sebagai seorang muslim juga harus bisa punya visi yang bagus. Itu salah satu dari tuntutan kita ketika berpuasa. Dan juga ada makna yang lain, yaitu bahwa puasa juga menuntut kita untuk punya kepedulian pada orang lain. Maka di situ ada berbagai macam pahala ketika kita mau memberikan buka puasa bagi orang lain yang berbuka puasa. Itu pahalanya luar biasa. Nah, berarti makna yang keempat adalah bahwa puasa itu juga menuntut kita untuk bisa punya rasa kepedulian sosial. Hablum minan nasnya juga harus jalan, harus peduli dengan sesama, mau sedekah, mau membantu orang yang lain. Bahkan kita di ujung Ramadan ada zakat fitrah atau zakatul fitri. Itu sebagai salah satu wujud bahwa kita sebagai seorang muslim juga harus punya kepedulian sosial. Nah, 4 makna ini yang nanti bisa kita pelajari, kita pahami selama Ramadan, agar Ramadan kita benar-benar menjadi Ramadan yang berkualitas, menjadi Ramadan yang berisi, atau yang Ramadan yang mentes, sehingga di akhir Ramadan kita benar-benar bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah, seperti yang tadi disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa Ramadan itu tujuannya adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kalau nanti sudah sampai akhir Ramadan, maka kebiasaan-kebiasaan baik yang kita laksanakan di bulan Ramadan harus kita laksanakan seterusnya, agar Ramadan juga punya efek, punya dampak yang benar-benar luar biasa untuk diri kita, sehingga nanti amal ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengisinya dengan berbagai macam amal ibadah, dan kita diberi waktu, diberi umur panjang sehingga bisa sampai ke akhir Ramadan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Selalu semangat mengisi Ramadan dengan hal yang bermanfaat. Demikian, bila taufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.